Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau ngejelasin mengenai materi, bukan materi sih, lebih ke saya mau ngebahas tentang belajar sepanjang masa. Nah, seperti yang kita tahu, belajar itu kan memang dimulainya dari kecil sampai meninggal atau sampai ke liang lahat gitu kan. Dimana belajar sepanjang masa ini itu artinya kita belajar, kalau dari kecil kan kita dididik untuk supaya kita bisa ngomong, kita bisa belajar, atau paling enggak kita bisa menyebutkan salah satu panggilan orang tua kita. Semisal kalau waktu kecil kita manggilnya ayah, atau kalau enggak ibu, mama, seperti itu kan. Sedangkan kalau udah meranjak ke dewasa, bukan dewasa sih, lebih ke balita, itu kan kita belajarnya udah mulai, tingkatannya udah mulai banyak nih, memori atau materi-materi yang didapat itu udah mulai banyak gitu. Nah, lalu mengenai materi atau pembahasan belajar sepanjang masa sendiri itu kan dilihat apa ya, gini loh, kalau kita mau belajar nih, nggak ada kata terlambat lah untuk masalah belajar gitu. Orang sekarang di era zaman sekarang ini aja, orang tua atau semisal orang tua lah, semisal dia ketinggalan zaman atau teknologi aja, dia bisa dikata apa, orang yang ketinggalan teknologi itu aja bisa dibilang kulot lah atau kuper lah, seperti itulah pokoknya, atau gaptek lah, apa segala macamnya gitu kan. Makanya pentingnya ada bukan istilah sih, adanya belajar sepanjang masa itu, yaitu biar kita itu nggak dipandang rendah sama orang lain, atau dengan kita mau belajar sepanjang masa itu, dengan kita mau menerapkan teori itu, dengan sendirinya kita itu keangkat derajatnya, ya nggak sih, ya kan. Nah, jadi ya seperti itu, yaitu pentingnya, kenapa pentingnya belajar sepanjang masa itu. Terus maaf ya, soalnya lagi nggak enak badan gitu. Terus next kita ngebahas lagi yang belajarnya, perbedaan antara belajar balita sama dewasa. Bukan perbedaan sih, lebih ke cara penyampaian belajarnya antara orang dewasa sama anak-anak. Kalau anak-anak kan kita ngedidiknya atau dia belajarnya kan harus sabar, dianya sendiri harus sabar. Semisal dia nggak tahu, dia harus bertanya, kan seperti itu. Harusnya sih semua ya, kalau teori, kalau kamu nggak tanya ya kamu nggak tahu, kamu malu bertanya sesat di jalan, kan seperti itu ya. Jadi ya apa-apa memang harus ditanyain sih kalau misal kita nggak tahu. Dengan kita bertanya juga gitu kan menambah ilmu ke kita, dan orang yang ngasih jawaban ke kita itu sama dengan dia berbagi, transfer ilmunya ke kita, seperti itu kan. Sebenarnya teori belajar sepanjang masa itu bagus sih untuk kita mengupgrade diri sendiri, untuk kita menjadi diri yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, itu sih kalau menurut aku. Kalau menurut kalian gimana? Jangan lupa komen di bawah ya. Terus untuk materi selanjutnya next video. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.